Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari adik-adik kemanakan tentang silik. Tapi pertanyaan itu PT minta pertimbangan waktu untuk seminggu. PT akan berjanji mengungkap itu tuh. Apa silik di Minangkabau? Artinya silik di Minangkabau dulunya terjadi dua aliran. Artinya bagi kecil yang tua silik itu dari gunung turun ke guru, dari guru turun ke surau, dari surau turun ke laman. Yang kedua, silik itu dari gunung turun ke guru, dari guru turun ke lapau, dari lapau turun ke laman. Arti gunung di Minangkabau bukan gunung sebenarnya gunung. Artinya kalau di daerah tertentu, di daerah lain yang tidak ada gunung, berarti silik itu turunnya dari pedalaman gitu lah. Oke, PT Beko bercerita tentang silik. Kini PT coba menjabarkan tentang karambik. Karambik artinya senjata ketik. Karambik karam maambi, artinya karam dalam bahasa Minang itu artinya tenggelam. Jadi makan yang menenggelamkan diri untuk memakan, untuk mengambil. Itu karambik namanya. Oke, PT akan mencoba untuk beberapa jurus tentang karambik. Stop dulu, Dang. Oke, beberapa jurus karambik di Minangkabau. Oke, tuh masuknya kemari. Kita bayangkan lagi. Ini aku yang disebut karam. Jadi tenggelam gitu lah. Jurus dari karambik. Karam mambi. Jadi kelebihan orang tua-tua siswa dalam memakai karambik, dia itu bisa memilih urat satu di antara dua. Kehebatannya orang tua kita dulu. Terus dipahami itu. Jadi bantuannya kok. Kita bayang tarik lagi. Satu. Tuh. Baru dia boleh menyobek. Oke. Yang kedua. Tuh. Koyang karambik. Jadi tetap yang dipilih kok ure-ure apa namanya? Tali-tali saraf nang kadang. Jadi di silik sawalawe permainan golok, permainan ladiang tetap pecahan dari karambik. Artinya oke. Jadi perpindahan dengan kecepatan tinggi. Oke, mulai dulang. Dikit masuk. 1, 2, dan selanjutnya. Semua pecahan dari karambik. Stop dulu dah. Jadi pendekar di Minangkabau dalam memahami karambik, karambik itu tidak boleh asal cabut dari sarangnya. Sama seperti cerita bak samurai gitu lah. Maaf kalau membandingkan dengan samurai. Artinya samurai itu tidak boleh asal keluar dari sarangnya. Kalau kini para pendekar-pendekar, orang ahli hebat-hebat dalam silik memainkan karambik seperti ini. Jadi kalau adab karambik di Minangkabau, tetap ini disebut senjata rahasia. Rasio tidak kelihatan. Namanya rasio. Rasio itu tidak boleh kelihatan. Artinya kalau orang tua dulu pakai karambik, adab karambik tetap. Jadi tidak boleh model itu. Tidak boleh macam-macam. Jadi kalau karambik di Minangkabau, ia tetap rahasia. Jurusnya pun seperti itu. Tidak boleh kelihatan. Itu karambik. Jadi kenapa karambik tidak boleh keluar? Orang tua silik awak di Minangkabau dulu yang paitik sabui tadi, siliknya itu turun ke surau. Ya itu tadi, para ulama-ulama siswa memakai karambik seperti itu. Tidak boleh kelihatan.
Itu mah kau sebut senjata rasio. Tapi kalau sile yang turun kalapau tadi, ya itulah yang nampak nyawa. Yang apa ya? Lebih menonjolkan melihatkan senjata tadi. Jadi rahasia tadi enggak kelihatan gitu lah. Jadi kalau orang tua siswa itu adabnya tadi itu. Jadi kalau ada orang di Minangkabau dulu beraja sile, tangan itu adalah bahasa gitu lah. Enggak boleh, bukan asal-asal bergerak saja. Jadi kalau di kerambik ini bahasa yang disampaikan oleh kerambik. Jangan masuk. Tapi kalaulah terpaksa, oke, baru dia begini. Oke. Jadi kalau orang masuk itu yang tadi itu serang apa? Dia tetap. Kalau mambiaknya tuh nggak boleh muka lawan melihat kerambik. Begitu detailnya kalau orang tua dulu memainkan kerambik. Oke, kalau terpaksa kerambik harus makan lagi, tetap dari belakang, nggak boleh dari muka. Oke.